As-salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha quluqan bihaqqi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ya Fattahu hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'a nabiyina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha quluqan bihaqqi Muhammad. As-salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya Jamalallah. Ya Fattahu hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'a nabiyina bi barakati Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil atijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Minhajul Arifin insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pausa lana insyaallah fi rizkina. Mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang hadir pada malam ini, rezeki hari ini maupun rezeki hari esok-esoknya, hari sampai kepada kematian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya
kelembutannya kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semuaan dan membersamakan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah, di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan cinta kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita liwa'i tahti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Palu ini ke sekolahan nih buay, rambutnya nih. Palu ini rambutnya Pak. Kada besurui. Oh, kayak papian sekolah kada besurui ratan SD itu. Masya Allah, ibunya metloi. Kenapa kada besurui? Ya kada besurui. Abah ulun buay jar. Abah ulun buay kada pernah pakai sisir. Kenapa kada pakai sisir? Ulun kada bisa sisir, kenapa jadi kada bisa sisir? Abah ikemang kenapa? Abah ulun botak buay. Wah, iya Allah. Jangan pang pakai saku hitam botak itu cuma ngali palu lah ada pendidikan palu ini ngali kurang pendidikan botak jar kuitan disambati botak kan kada boleh juga tuh menyambati kuitan tuh botak. Nah, kan ada mama ikam jar. Ada mama kelak minjam sisir mama ikam. Mama buli kampung rakon kada anak di rumah lagi ketahuan pulang di rumah pada pada bakalahi buai mama lawan abah jadi buli kampung mama menginjam lawan kakak ikam bang ada lah kakak ikam kakak ulun umpat lawan mama buai iya am ketahuan dulu am sudah habis semunyaannya kah. Nah kita memahami dampak efek yang kita katakan, dampak efek daripada yang kita perbuat. Jadi caranya bagaimana? Dampak-dampak itu kadang-kadang perkataan-perkataan, ucapan kita, pikiran kita tidak semuanya benar menurut Allah. Tidak semuanya ya seperti rambut gondrong itu kada bersisir kayak Pak. Rambut gondrong tidak bersisir kayak Pak. Baguslah. Tidak bagus. Seperti itulah keadaan kita. Maka perlu kita mensisir rambut kita. Perlu kalau mensisir. Menyisirnya dengan apa? Dengan apa? Namanya adalah tobat subhan. Nah, ini dalam kitab Minhajul Arifin, Syekh mengisahkan tentang tobat. Minggu kemarin sudah adalah kita sambungan syair beliau. Paman lam yukaddim taubatan lam yajid lahu. Barang siapa yang tidak memulai tobat kepadanya, memulai hidupnya dengan tobat atau tidak mengiringi hidupnya dengan tobat, rambut nang kada disisir tuh ya Allah apa jadinya kada karuan kelak. Palam yajid lahu, dia tidak menemukan sesuatu apapun dalam hidup ini, dia tidak menemukan Tuhan. Ala khalwatin au jalwatin, meskipun dia melakukan khalwat atau jalwa atau khalwat di tempat yang ramai, minhu mausikon, bisa dipercaya untuk diterima. Wa ma taba man la yadri aiba nafsihi, tidaklah orang itu tahu tentang aib dirinya bila dia tidak bertobat. Nah, jadi yang hadis tadi itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mulai juga dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman lam wama taba, siapa yang tidak bertaubat, man la yadri aiba nafsi, dia tidak akan tahu tentang aib dirinya, kelemahan dirinya. Caranya bertobat, bila bertobat tuh itu sama lawan orang besurui, bersisir rapi jadinya rambut. Wa yarji'u anhu jajiman mutahafikan, dan kembali daripadanya secara tetap dan baik. Nah, lurus jadinya kada kesana kemari. Wa yaqdu ala an la ya'uda limislihi, dan kembali dengan kembali seperti semisalnya. Wa yumsi nadiman mustaqriqan, dia akan tenggelam
dengan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalan terhadap dosa-dosanya, sehingga dia terus ingat lawan dosa-dosanya. Masya Allah, bahari aku membunguli kuitanku, dulu aku mendustai orang tuaku, ditanya oleh orang tuaku, sudah kanak sembahyang? Sudah, padahal aku tidak sembahyang. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu rambutnya bergelombang, disisirnya rapi lagi rambutnya. Masya Allah, Masya Allah. Wa yuqitu qalban minhu min naumi ghaflati. Dia dapat bangun dari tidurnya yang lalai. Yu'addu binawfiki minallahi yultaqa. Kembali dia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajharu qillas su'i hajra mufarikin wa yaj'alu kidnanil khairi aunan wa mifaqan. Kembalilah dia berhijrah daripada apa yang terbelah dari dirinya, rambut yang tidak lurus. Wa yaj'alul kitnanil khair, menjadi temannya lah kebaikan itu, aunan pertolongannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Fal awalu wa man taba min khawfil iqabi. Ada orang bertobat karena takut kepada Tuhannya. Namun fa innahu ahsu taubatin biha lahu minhu muttaqan. Itu sudah terlahir dari ketakwaan di dalam hatinya. Jadi orang yang bertobat karena takut ajab Allah, itu sudah bagus. Itu sudah ketakwaan. Wahaja sifatul mukmin, inilah sifat orang mukmin. Nah, sifat orang mukmin itu wa kulluhum kajamin ajabillahi qarru syafaqa. Semua itu bagaikan ajab Allah, qarru syafaqa, yang berlari tegah. Wa man taba qasdulis sawabi. Barang siapa yang bertobat dikarenakan mengharap pahala atau surga yang dijanjikan, fa innahu munibun, itu sudah kembali kepada Allah. Bikulkil auliya'i taqalluqa, itu merupakan sifat para aulia-aulia Allah, para wali-wali Allah, yaitu mengharapkan balasan di surga. Itu sudah bagus. Itu kelakuan para aulia sudah, tapi sifatnya sudah melakukan kelakuan aulia. Yang ketiga, wa man taba la yarju sawaban walam yaqab iqaban fa'awabu lahu arahu talikan. Siapa yang bertobat tidak karena mengharap pahala maupun takut dengan api neraka, maka itu dia memandang mutlak kebenaran itu. Wahaja sifatul anbiya, inilah sifat para nabi-nabi. Li'annahu aradu imtisawamil amri wa nahyi mutlaqan, karena mereka semata-mata melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Wa man taba an janbi wa adu falyatut ila taubatin ila kunuta huwa siqa. Maka barang siapa yang tabah daripada dosa-dosanya dan kembali, orang itulah disebut dengan ahli taubat. Orang itulah kembali kepada yang sesungguhnya atau kebenaran. Subhanallah. Wa kaifa yajulul abdu an babi saydir rahimin karim. Bagaimana senantiasa seorang hamba itu an babi saydir rahim, dia akan tetap selalu berada di hadapan penghulu alam semesta raya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, rahim yang maha pengasih, wa karim maha mulia, lam yakun anhu muqlikan, tidak ada lagi penghijab, penghalang di dalamnya. Nah, jadi kalau orang yang bertobat itu pasti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ada kisah dalam kitab Uyunul Hikayat lah. Nah, Allah kisahkan. Bo, nak dengar kisah lah, Bo. Dikit sedikit nah. Hadatsana Ja'far Ibnu Sulaiman an Malik ibni Dinar qala bainana ana atwafu bil baitil haram. Menghadiskan Ja'far Ibnu Sulaiman, beliau mendapatkannya daripada Syekh Malik bin Dinar. Syekh Malik bin Dinar ini seorang ulama ya, seorang ulama besar. Kira-kira hidup abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah atau keempat Hijriah. Kalau Imam Syafi'i abad kedua Hijriah, kalau ini kira-kira di abad keempat Hijriah. Waqad a'jabani
kasratal hujjaji wa mu'tamirin. Aku sangat kagum ketika itu di Mekah melihat orang berhaji dan berumrah banyak sekali. Timbullah pertanyaanku, jar Malik bin Dinar, kira-kira semua haji ini diterimakah? Atau adakah nang tidak diterima? Kalau ada nang diterima, andaikan aku tahu ada yang diterima, ini pasti aku sambangi, aku ucapkan kebaikan kepadanya. Wamanil mardud, siapa yang ditolak, minhum fa'jayah, maka aku akan menasihati orang itu, akan memberi nasihat. Falamma kana minal laili ara'aitu fi manam qailan li, waktu malam hari aku tidur, aku bermimpi dia Malik Dinar. Malik bin Dinar, tahulah kamu. Nah ini ringkasnya panjang mana, ada berapa lembar, 2 lembar kisah ini. Kalau kau sanggup juga bacakanlah, tak perlu ingat kisahnya. Kisah orang bertobat, kisah orang menghadap Allah. Terjadi kira-kira tahun 4 Hijriah, 400 tahun setelah Nabi wafat. Bermimpi, Malik Dinar, tahulah kamu. Nah mungkin ini malaikat, nah ini ngarannya bisikan dari malaikat. Malik Dinar, semua orang berhaji umrah itu diterima Allah semuanya, tapi ada satu yang tidak diterima. Namanya adalah Muhammad ibnu Harun al-Baqi. Muhammad ibnu Harun al-Balqi. Al-Balqi aja lah dikira Muhammad al-Balqi. Muhammad bin Harun al-Balqi, namanya satu. Wallahu alaihi ghadban, Allah sangat marah kepada orang itu. Wa qad radda alaihi hajjahu, Allah selalu menolak hajinya, meskipun hajinya itu sudah 40 kali dia berhaji, tetap ditolak hajinya. Orang ini dari Khurasan, asalnya tinggal di Mekah. Khurasan itu sekarang Persia, Iran, daerah Iran. Kalau dia Khurasan daerah Iran. Imam Asfihani itu dari Khurasan, Imam Al-Ghazali dari Khurasan. Di sini sebut ahlul Iraki. Nah, dulu namanya adalah orang Irak lah. Yaskuru anka ahlul Irak, ya orang Irak. Akhirnya Malik bin Dinar esok harinya pagi-pagi habis sembahyang subuh, bisa kadingat lagi makan minum, bisa kadingat ngopi, kadingat juga, ya Allah, langsung turun aja mencari siapa? Muhammad bin Harun al-Balqi ini, dicarinya. Bertanyalah dia kepada orang-orang, mana adakah? Ada aja orang, ada kampung biasanya di Mekah itu, bila orang Banjar biasanya banyak, bila orang Khurasan ada kelompoknya. Jadi cari aja kampung orang Khurasan di mana? Kalinya ada di sana. Di manakah tuh? Di Sib Amir kah? Di Jarwal kah? Ya Allah, kada tahu. Cuma di situ dicari, dapatlah. Lalu orang berkisah, orangnya ahli ibadat. Sudah lebih 40 tahunnya beribadat di sana. Dicarinya lah. Terkejut Malik bin Dinar, orangnya berantai batis berantai. Apa pian? Dirantainya batis. Tangannya sebelah kiri kutung. Kisahnya nih, kasihannya dia Malik bin Dinar, sudah kada diterima, maka hajinya setiap tahun beribadat aja terus, kerjaannya malam siang beribadat. Bahkan ketika bertemu ditanya, dia selalu berpuasa, tidak makan dan minum. Air putih aja minum, buka puasa selama 40 harinya, makan nasinya. Ya makan nasi, lain makan apa? Makan tepung gandum. Kurus koknya, tangannya dipotongnya. Habis itu dia mengisahkan, aku ini beribadat begini. Rantai bila musim haji setahun hanya dipaculnya. Rantai, kau Jepang berjalan cuma karena kau tidak bisa tidak bisa bebas benar. Ada apa? Ada apanya datang ke sini jar? Lalu jar Malik, aku ini apalah? Tidak masuk akal. Nah ini rahasia hidup lah. Rahasia hidup kita tidak tahu orang lain tuh, jadi jangan dikomentari orang tuh. Nah bisa kita bingung.
Ya, nah inilah hidup. Itulah Allah menciptakan alam semesta nih. Pian udah pertanyaan ini susah lah, bingung. Apa lalu berkisah? Tiap tahun aku nih, engkau Kak Malik seorang ulama itu, wahai Malik, tiap tahun orang datang kepada ulun ini, bingungnya tiap tahun orang dimimpi oleh suara itu. Nah sama mimpi piannya lawan orang tuh, pertanyaannya sama. Kenapa haji ulun ini tidak sah? Tidak diterima. Haji ulun ini padahal ulun sudah mengerjakan setiap tahun. Selalu ada orang datang tahun itu mengisahkan ulun. Nah, makin bingung lagi Malik Dinar. Iya, Malik Dinar berarti aku ini nangka 40 datang nih. Kisahkan kenapa? Nah, kisahnya. Nih. Ulun nih Bahari, wahai Imam Malik, pendosa besar. Dulu ulun pemabuk. Pulanglah ulun ke rumah. Pas di rumah melihat orang tua marah kepada ulun. Merasa marah, ulun pun di luar kesadaran ulun murah juga. Ulun timbai orang tua itu ke tungku api. Meninggal orang tua itu. Meninggal. Pas ulun sadar bangun dari tidur ulunnya meninggal, kuitan tuh ulun ambil kapak, ulun potong tangan ulun nih. Bagian tangan nang menimbai kuitan tadi. Ulun bertobat kepada Allah. Nah, bertobat itu sudah diterima oleh Allah. Kalau aturannya, kenapa kada diterima Allah ya Allah masih lagi? Makanya kita nih hidup beramal, ini jangan pindah hebat. Kada boleh merasa sombong seolah-olah amal kita pasti diterima, ndak bisa. Karena kita masih ditahan. Dosa-dosa kita masih disimpan oleh Allah. Nang dihapus tuh karena di akhirat, di yaumul jaza. Kalau masih kita hidup di dunia ini, dosa kita masih berandakan di di mana? Di sarangnya iyalah. Anak dibuka, diberitakan malaikat, di catatan malaikat ada, belum dihapus Tuhan lagi. Iyalah. Oke, nah di akhirat dihapus. Tapi Tuhan memberi tanda penghapusan dan tidak. Nah ini tanda belum dihapus Tuhan lagi berarti. Ya kah? Bingung Malik bin Dinar. Lalu Malik bin Dinar pulang bulik ke rumah. Bingung aja sudah, kayak apa nih? Jadi pian terus saya ibadat, aku terus saja, kada ada masalah, aku istiqomah aja, aku bertobat terus dengan Allah Subhanahu. Sudah berapa tahun? 40 tahun. Fa'aita itu manzili, aku kembali ke rumahku. Fara'aitun nabiyya fi manami. Dalam tidur aku didatangi Nabi. Malik. Panjang Nabi mengirim kisah. Jangan membuat orang putus harapan. Nasihati orang dengan baik. Salah kamu itu berkata bahwa kenapa jadi kamu tidak diterima haji. Orang seharusnya kamu mengatakan mudah-mudahan hajimu diterima. Mbak dengarkan kisah. Mbak itu sokongnya. Makanya Nabi itu disebut ya muayyad, ya mumajjad, ya muayyad, ya mumajjad. Nabi itu penyokong dan penolong manusia. Kalau sidin berpendar berbicara pasti mendukung orang dalam kebaikan supaya orang masing. Iya, Imam Malik mendengarkan nasihat siapa? Nabi SAW. Kenapa orang itu Malik jadi belum diampuni oleh Allah? Wa inna ijjati, karena sesungguhnya Allah Tuhanku, wa jalali di ajrina yauma bi asri masyari jair hatta tasalil majluni mimman jalamahu. Karena Allah itu demi kebesaran keagungan pasti akan menghukum orang-orang yang berdosa kepadanya. Mimman jalamahu, bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Wajasma'u bainaka ya Muhammad ibnu Harun, katakan kepada Muhammad bin Harun, wa baina ummika, nanti Allah akan mengumpulkan dia kepada ibunya, payahkumu laha alaika, dan akan menghukum engkau wahai Muhammad bin Harun, wa ya'murul malaikat wa yaqudunaka bisalsalin golajin ilan nar, untuk merantai siapa? Untuk merantai Al-Balqi tadi, Muhammad ibnu Harun, Paijako jabat piha makdaran salah sata ayami min ayamid dunya walayalin,
selama 3 hari 3 malam nanti di api neraka dimasukkan. Lalu dikumpulkan dia dengan ibunya. Kemudian Allah pun menurunkan rahmatnya kepada ibunya, membukakan hati ibunya untuk mengampuni perbuatan Muhammad bin Harun Al-Balqi ini. Lalu diangkatlah Muhammad bin Harun daripada api neraka. Tetap dihukum berapa? Selama 3 hari 3 malam. Masya Allah. Oke Pak, itulah kisah tentang taubat yang dikisahkan oleh Malik bin Dinar dari mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ya. Jadi akhirnya orang, ternyata taubat kita pun masih tertahan, meskipun Allah berjanji taubat itu dikabulkan, ternyata pada dosa-dosa tertentu seperti durhaka kepada orang tua. Ulun dulu ada kalau mengesahkan kisah Alqamah, mengucap la ilaha illallah tidak bisa, akhir ayatnya ya la ilaha illallah, tidak bisa, subhanallah. Nah itu hati-hati, munkawa kita sebagai orang tua juga jangan jengkel lawan anak lah. Kasihan anak, menjengkel kita lawan anak, kasihan. Bila jengkel, hilang akan cepat. Pusut-pusut pakai remason, udah pusut kenapa? Ambil remason, pusut-pusut ini bingung maksud. Istighfar maksudnya minta ampun. Lalu Malik bin Dinar mendatangi orang tua, dikisahkan perihal itu. Oh, Mbah mendengar itu Sidin meninggal dunia. Masya Allah. Itulah peristiwa yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susur sungai Martapura, naik perahu di atas sungai, menikmati alam Tuhan pencipta, tafakur hati dan jiwa. Allahumma sholli wa sallim wa ajib ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijat kudiyat wa ma'adarajati ijarufiat alladhi yaskuru qulubana bihilaha rabbi wa yu'izuna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Hikmati zikir hati kolbi, mengagungkannya di dalam domir. Tuhan Maha Indah, Allahu Rabbi, semoga dirimu dekat ilahi. Allahumma sholli wa sallim wa ajib ala sayyidina Muhammadin madadi salawat ma'al hajati ijarufian wa ma'adarajati ijarufian alladhi yaskuru qulubana bihillaha rabbi wa yu'iduna bihi min baliyati dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya Rabbi, curahkan salawat salam dan keagungan kepada penghulu Nabi Muhammad sang madad salawat bersama hajat ketika ia ditunaikan dan bersama derajat ketika ia ditinggikan. Melalui Nabi kita dapat mengingat Allah dan melindungi kita.